membatalkan pernikahan kalian? Nggak bisa gitu, Bu. Kita udah sah menikah. Kenapa dibatalin? Karena Indri belum cerai sama Jen, sedangkan Jen ternyata masih hidup. Enggak. Ibu ngomong kayak gitu, apa buktinya? Apa buktinya? Itu Roy. Itu Roy melihat kalau Jen masih hidup. Iya kan Roy? Roy, beneran kamu ngeliat Jen? Hah? Jawab! Ya, saya melihat pasien itu masih hidup, tapi melalui vision bukan lihat langsung. Kalau kamu nggak punya bukti, jangan bilang suami saya masih hidup. Lo pasti ngarang-ngarang. Lo mau ngancurin pernikahan gue kan? Hah? Cukup! Jangan kamu pukuli anak saya. Ya udah kalau gitu, kami pamit. Ayo pulang, Roy. Awas lo ya. Sudah mas. Andre! Apa sih mas, teriak-teriak? Gimana sih? Mana sarapan aku? Ya sebentar dong, aku kan habis mandi. Aku mau sarapan sekarang. Iya bentar. Dengar ya, denger. Aku nggak suka istri lalatnya. Pokoknya sekarang bikin sarapan. Kamu apain anak saya? Yalah Bobo. Cuman bikinin sarapan doang nyuruh istri kan boleh. Nggak usah pakai melotot gitu juga kali. Bikinin sarapan sekarang. Gue mau sekarang. Lihat, ini pilihan kamu. Laki-laki seperti ini penggantinya Jen. Udah deh bu, mendingan ibu nggak usah ikut campur. Astagfirullahaladzim. Apa? Nih mas, nasi gorengnya. Nih. Makan apa nih? Makan apa kayak gini? Hah? Tega kamu mas ya? Kita baru aja nikah, kamu udah berani nampar aku. Hah? Pada saat kejadian, memang pasien dibuang di sekitar sini, di tempat ini. Saya perkirakan kalau memang pasien masih hidup, dia akan berjalan menyusuri sungai. Itu dia yang aku pikirkan, Roy. Kalau gitu, kita cari lebih teliti sekitar sini. Pasti dia ada sini. Iya, Pak. Iya. Tunggu, stop. Kenapa? Kenapa, Roy? Saya barusan lihat pasien dia berjalan dan dia masih sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu, bener ya dia masih hidup. Iya, kalau gitu, ayo kita cari lagi yuk. Iya, kita cari. Ayo ikut aku. Ayo, Bu. Iya. Kenapa, Roy? Apa kamu lihat Jen di sekitar sini? Iya, Bu. Tadi aku memang lihat pasien ada di sekitar sini. Yang bener, Roy. Iya, feelingku kuat banget. Kalau memang pasien itu ada di sekitar sini. Ya Allah. Pencarian kita sudah dekat rupanya. Ayo, Bu, Roy. Kita cari lagi. Ayo, Pak. Capek banget deh hari ini ya. Tinggal Panas. jalan aja. Bentar. Gua angkat telepon dulu ya. Halo. Halo Wan, lo lupa sama utang-utang lo, ha? Lo deketin cewek lo dan nikahin dia. Pinjem duit gua kan? Hah? Iya. Sekarang lo udah resmi nikah sama dia. Gua minta lo bayar utang-utang lo, semuanya.
Iya. Ntar gue temuin lo, oke? Siapa sih yang telepon, Mas? Ini temen gue. Anaknya lagi sakit, katanya butuh bantuan. Oh. Lo punya duit nggak? Ya ada sih, cuma kan kebutuhan aku banyak banget. Hah? Pelit lo. Lo ke mall sendiri ya? Gue lagi ada urusan. Ih, Mas Irwan kenapa sih kok jadi aneh banget? Aduh. Mumpung ibunya Indri masih tidur, aku ambil aja perhiasannya. Wah, banyak juga perhiasannya. Kalau aku jual, pasti lumayan banget nih. Hei, ngapain kamu? Loh, ini kan kamar saya sama Indri. Justru ibu yang ngapain kesini? Ini adalah rumah saya. Saya berhak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Helah, slow aja kali bu. Saya ini dompetnya ketinggalan. Diambil, semua pergi lagi. Aku nggak percaya kalau dia cuma ketinggalan dompet. Kenapa dia masuk rumah diam-diam kayak maling aja? Kita udah sah menikah. Kenapa dibatalin? Karena Indri belum cerai sama Jen, sedangkan Jen ternyata masih hidup. Enggak. Ibu ngomong kayak gitu, apa buktinya? Apa buktinya? Itu Roy. Itu Roy melihat kalau Jen masih hidup. Iya kan Roy? Aku harus habisin dia. Semua perhiasan ini senilai sama utang gue. Gitu dong. Ini cukup buat bayar hutang-hutang lo. Ah, udah sana-sana pergi. Ayo cepet. Ayo. Untung orang nggak tahu. Gue deketin Indri pakai modal hutang. Ih, tega banget sih Irwan. Aku harus lapor sama Indri. Ngapain mertua gue di sini? Jangan-jangan dia mau lapor sama Indri. Indri nih Bu. Halo? Ini Ibu nak. Ibu tadi lihat suami kamu. Aduh, Indri. Aduh, kok malah mati. Ibu, Bu. Halo Indri. Angkat teleponnya, Indri. Halo Ibu. Halo. Sini handphonenya. Ibu kenapa sih, Bu? Indri, halo. Sekarang udah nggak ada lagi yang bawelin gue di rumah ini. Ibu. Aku tadi lihat ibu kamu dirampok. Aku udah coba nolongin, tapi udah terlambat. Ibu tadi mau laporin Mas Irwan. Aku curiga Mas Irwan menutupi sesuatu dalam kejadian ini. Yang sabar ya, Mbak. Indri,
kami turut berduka cita atas meninggalnya ibunda kamu. Apaan lu lihat? Sana lo. Pasti kamu lihat sesuatu. Iya, Pak. Tadi mata batin Roy bilang kalau Wati itu meninggal karena dibunuh Irwan, Pak. Informasi ini berbahaya, Roy. Kalau kamu nggak menyampaikan dengan tepat, salah-salah kamu yang dilaporkan ke polisi. Itu yang bikin Roy bingung, Pak. Gimana caranya Roy sampein ini ke Mbak Indri? Roy di mana ya? Roy! Mbak Indri, tumben ke kampus. Iya Roy, ada yang saya mau tanyain sama kamu. Soal apa, Mbak? Roy, saya ingat kata Mas Zen kalau kamu tuh punya indera ketujuh. Saya yakin kamu tuh tahu kalau ada apa-apa sama ibu saya waktu meninggal. Saya yakin ibu saya meninggal itu bukan karena perampokan. Udah, kamu nggak perlu takut sama suami saya. Saya juga udah mulai ragu sama dia. Gini Mbak, saya bukan yang nggak mau ngasih tahu, tapi saya takut dikira menuduh. Cuma memang saya lihat siapa yang membunuh Bu Wati. Siapa Roy? Ngomong apaan lo? Hah? Pergi? Pergi ya? Mbak Indri yang temuin saya dan nanya itu. Salah, udah. Pergi dari sini atau gua ajar. Hah? Pergi. Ya udah, saya permisi ya, Mbak. Mau pulang? Pulang. Siapa yang nelfon? Mbak Indri. Halo, kenapa Mbak? Halo Roy. Roy, saya baru berani telepon kamu setelah Mas Irwan udah pergi. Iya Mbak. Sekarang kamu katakan, siapa yang sebenarnya membunuh ibu saya? Tapi Mbak jangan kaget ya Mbak. Roy itu berbahaya. Aku harus habisi dia sebelum dia kasih tahu semuanya ke Indri. Yang mukulin ibu Mbak itu adalah... Roy! Roy! Roy? Roy? Roy! Roy! Aduh, kamu sampai nggak sadarkan diri, Roy. Keterlaluan orang itu. Roy!